Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan mengulas lagi tentang materi untuk kita akan praktekkan di minggu depan di praktik ya. Kita akan coba ulangi lagi materi sebelumnya, cara bikin input, tampil, edit, dan edit di dalam web menggunakan Dreamweaver CS3. Seperti biasa, kita langsung buka dulu ke examnya. Kita jangan lupa aktifkan dulu apa aja sama MySQL-nya. Setelah seperti ini sampai dia aktif, kalau aja. Oke, kita minimize saja. Setelah beres, kita langsung ke browser. Seperti biasa, kita masukkan atau alamatnya localhost. Kita klik. Di sini kita bikin dulu database-nya nih. Kita bikin database-nya. Contoh database-nya kita bikin database latihan. Create aja langsung. Kemudian jangan lupa kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya misalkan tentang buku nih. Kita bikin satu tabel aja, tabel buku. Fieldnya jumlahnya ada 4 kolomnya. Kita isi ada ID buku, kemudian judul, nama pengarang, sama nama penerbit ya. Ininya kasih part aja semuanya. Ya, oke, di sini ID-nya 5 aja, buku judulnya 100 saja karena mungkin judulnya panjang. Jangan lupa untuk bikin table kita aktifkan primary key-nya, yaitu di ID bukunya nih kita aktifkan di primary key. Oke, itu aja. Setelah itu kita input datanya biar nanti kelihatan datanya udah masuk atau enggak. Ini udah beres, kita klik save. Nah, di sini ada latihan, ada buku juga di sini. Kita isi di menu insert atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sisipan. Kita masukkan satu data aja biar kelihatan, atau dua aja nanti biar kelihatan. Yang pertama misalkan D001, judulnya misalkan pemrograman web, kemudian pengarangnya apa sendiri aja, kemudian penerbitnya PT Erlangga misalkan itu ya. Yang kedua B002, kemudian judulnya misalkan apa ya, desain grafis ya. Kita Bumega aja. Nah, ini ada Bumega, penerbitnya sama PT Erlangga. Kemudian go, silakan boleh di yang atas, boleh yang bawah, ataupun yang sebelah bawahnya juga boleh ya, boleh di mana aja. Nanti masuk, kita klik browse. Nah, di sini muncul datanya, mau diedit, mau di delete, atau mau di copy juga boleh di sini. Nah, kita masuk ke Dreamweaver-nya. Itu biasanya kita pilih PHP. Apalagi ini udah terbiasa ya, jadi kayak bikin satu tabel itu minimal 30 menit itu sudah beres. Karena nanti kedepannya kita akan lebih banyak, satu proyek itu bisa sampai 2 atau 3 tabel lah. Itu harus dikerjakan dalam satu kali pertemuan sudah beres, atau 2 kali pertemuan. Makanya untuk yang untuk yang satu tabel itu wajib 30 menit harus beres ya. Sekarang kita masuk ke PHP tadi. Jangan lupa kita bikin dulu site-nya dulu ya. Yang pertama site, new site dulu. Site-nya misalkan tadi latihan. Ininya kita pilih htdoc ya. Jadi exam htdoc. Kita bikin dulu folder ya.
folder namanya latihan. Jadi semua file kita akan simpan di file latihan tersebut ya. Oke, open dulu, select. Nah seperti ini, wajib seperti ini. Ada C, exam, htdoc. Kalau misalkan di belakangnya masih ada nama folder, itu dihapus saja. Jadi hanya sampai htdoc aja. Langsung ke testing. Oke, ini biasa pilih PHP MySQL dan pilih lokal atau PHP. Ini dia otomatis sesuai dengan yang tadi ada di local info. Oke, dia akan meloading. Nah, ini muncul. Sekarang kita bikin dulu koneksi database ini. Di aplikasi ini ada database, kita klik, ada MySQL connection. Masukkan misalkan hubung misalkan ininya localhost, username-nya root, passwordnya dikosongin, database-nya kita pilih. Tadi kita bikin database latihan, jadi kita pilih yang latihan. Oke. Nah ini muncul hubung, tabelnya juga udah keluar, tabel buku ya udah keluar. Nah setelah itu sekarang kita bikin dulu satu file, namanya file tampil dulu. Jadi kita bikin tampil, baru input, baru edit, delete, dan mungkin yang lainnya pencarian. Minimal sekarang kita bikin 4 dulu, tampil, input, edit, delete, 4 variabel ini harus selalu ada dalam satu tabel. Kita bikin tampil dulu nih. Pertama kita bikin dulu record set. Record setnya silakan mau dirubah atau enggak juga apa-apa. Koneksinya kita pilih hubung tadi sesuai dengan nama database-nya. Tabelnya dia otomatis karena cuma satu. Kalau misalkan nanti ada 3, rasanya ada 3 pilihan mana tabel apa yang dibikin. Kita bikin dulu tampil, yang di sort itu adalah sortnya aja. Untuk tampil yaitu ID buku, untuk filter dikosongkan aja. Tapi untuk yang lain-lainnya wajib diisi untuk filter sama sort. Untuk yang tampil hanya mengisi sort aja. Oke. Nanti muncul sini record setnya. Nah ini bukunya kita tampilkan menggunakan fungsi dynamic data. Ya, dynamic data, pilih dynamic table. Klik di sini record set otomatis. So kita pilih all record, jadi semua data masuk. Jadi kalau misalkan cuma 10, kalau ini berarti kita batasi berapa data yang muncul di sana. Ya, tapi kalau karena kita pengennya banyak, jadi semuanya all record kita masukkan. Bordernya kita tutup aja dulu. Oke, nanti muncul seperti ini. Kita kasih judul. Tampil data buku. Salah satu ya. Kita bold, kita gedein dulu biar kelihatan. Nah, ini biar kelihatan di blok dulu. Bold, tengah, warnain. Biasanya kita warna hitam. Kita simpan file, save. Save-nya di htdoc, C, exam, htdoc. Tadi yang udah kita bikin yaitu folder latihan. Ya. Kita masukkan sini, tampil aja lah. Tampil. Otomatis dia karena tadi kita udah pilih PHP, begitu kita simpan berarti dia akan muncul extensionnya .php. Berarti kita tinggal ketik aja tampil aja. Save. Oke. Nanti muncul sini tampil.php. Ya. Kita coba running, jalankan. Review. Nah, di sini muncul sesuai dengan data yang kita udah bikin di sini. Nah, karena di sini cuma 2, otomatis di dalam Firefox juga harus ada 2. Nah, berarti ini udah betul. Nanti kita penjenderetan dari database ke aplikasi PHP udah berhasil. Sekarang saja kita bikin yang kedua, yaitu bikin input data ya. Input data, kita bikin lagi file baru, new, kemudian pilih PHP ya. Sama, kita bikin dulu record set kayak tadi sama. Record set dulu, record setnya mau diganti mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti kita bikin inputan itu ada yang menggunakan 3 table sekaligus, berarti ini harus dikasih nama.
dan table apa, dan table apa ya. Karena kita menggunakan satu table nggak dikasih nama pun nggak jadi masalah. Klik hubung. Nah, kita lanjut lagi, kita masuk ke table yang kedua. Tadi table kedua, file yang kedua itu buat input. Tadi kita udah bikin yang namanya record set, namanya input bebas, koneksinya hubung, tablenya juga buku. Kemudian, nah untuk tampil, untuk input kita pakai wajib pakai filter dan juga sort. Kalau yang tadi tampil itu hanya sort aja, filternya nggak usah. Karena kalau kita pakai filter pasti dia datanya nggak akan muncul. Ini filternya ID buku, sortnya juga ID buku, ya samain aja. Oke. Nah, nanti muncul sini record set, nama filenya kita bisa masukin input. Pilih record session from wizard, ya. Jangan yang ini yang ke atas yang panjang. Nah, ini kemudian kita pilih hubung sama tabelnya dia otomatis juga karena satu tabel. After inserting go to-nya nih diisi. Ini maksudnya kalau kita udah menginput data, dia akan memanggil file apa. Nah, biar kelihatan kita inputnya betul atau programnya udah benar, berarti begitu kita input langsung munculin aja tampil datanya aja. Jadi datanya udah masuk apa. Nah, berarti kita munculkan apa? Munculkan tampil. Ya, jadi begitu kita input, dia akan muncul tampil data. Ini kalau pengen dirubah silakan. Ini menggunakan text field, nanti bisa dirubah dengan menggunakan apa. Karena di sini belum ada perubahan, kita standar dulu aja ya. Nanti kedepannya kita coba rubah-rubah yang lebih bagus lagi. Oke, masuk sini kita kasih judul input data buku. Dulu biar kelihatan. Kita bikin input, jangan lupa disimpan. Kita Ctrl S atau file save sama nyimpannya di sini ya, di folder C exam latihan. Jangan di mana-mana. Jadi satu folder itu mengisi terdapat dari beberapa file biar nanti kita linknya gampang. Namanya sama input. Gak usah pakai ekstensi, dia otomatis. Nah, di sini muncul input.php ya. Kita coba running lagi di Firefox-nya. Nah, ini kita coba misalkan yang ketiga ya, B003. Dulu bukunya apa ya, bahasa Indonesia, pengarangnya Bu Fitri aja, Bu Fitri ya, Damayanti misalkan, SPD. Penerbitnya PT insert. Nah, dia langsung otomatis masuk ke sini. Nah, tadi yang kita setting after inserting go to itu ke sini. Begitu simpan, otomatis langsung memanggil tampil data. Nah, otomatis kalau kita di sini ada 3, berarti dia udah masuk ke database. Pasti. Di sini ada 2, kita refresh aja. Kita refresh. Nah, berarti sini juga ada 3 gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, dia pasti udah masuk ke database. Seperti itu. Lanjut, kita lanjut yang ketiga, yaitu kita bikin edit dan delete. Nah, kita bikin file baru lagi, Ctrl N, baru sama pilih PHP. Sama tadi kita bikin dulu record set untuk edit ya, kita edit dulu ya. Edit ininya hubung buku sama juga pakai filter. Oke. Nah, kalau edit nah ya, untuk edit tadi kita bikin record set, baru kita masukkan update nih, namanya update record, sama pilih yang from wizard biar lebih mudah. Klik update-nya, ini sama, kita isi hubung, tabelnya dia otomatis, record setnya juga otomatis, kolom uniknya ID juga. Nah, sama dia juga ada after updating, artinya kalau dari kita edit, dia langsung memanggil file apa, sama kita panggil file yang tampil biar kelihatan. Yang sudah diedit kita tampil, ini tampil lagi. Oke. Ini mau dirubah silakan, sama kalau enggak juga nggak apa-apa, standar aja dulu ya, pakai teks field semuanya. Oke. Kita ganti di sini update. Nah, untuk membedakan antara insert dengan insert sama update,
itu di sini nih. Kalau insert atau input data di sini ID bukunya untuk insert dia bisa diinput. Kalau di update dia data bukunya nggak bisa diinput karena ID buku itu sebagai primary key tidak boleh diedit ya, sebagai penanda aja. Kita buat dulu tempat, kita kasih warna aja biar ngebedain warnanya, misalkan ini update ya. Jadi kalau input itu semuanya pakai text field, kalau update dia text fieldnya cuma 3, judul, pengarang, penerbit. Yang jadi primary key-nya tidak bisa diedit atau tidak bisa diinput ya, seperti itu. Ini juga namanya update record. Kalau yang ini insert record, bedanya ya. Kita simpan dulu, simpan, namanya edit. Oke. Nah yang terakhir kita bikin delete file baru lagi, pilih PHP. Nah seperti biasa sama, bikin dulu record set, hubung juga pakai filter masuk. Jadi yang nggak pakai filter itu hanya tampil aja. Jadi tampil itu nggak pakai filter, tapi untuk yang input, edit, dan delete itu wajib menggunakan filter dan juga sort. Ya. Filter, edit, oke. Nah sebelah sini ada untuk edit delete nih, namanya delete record. Kita pilih primary key-nya, pilih yang URL parameter, tabelnya koneksinya hubung, tabelnya di otomatis. Ini biar sama, ini kan ID buku nih, primary key-nya kita copy, ini simpan di sini. Nah, ini primary key-nya ini. After deleting-nya juga sama, setelah delete harus memanggil apa? Sama kita biar datanya kelihatan dari delete, kita masukkan ke tampil. Ya, semuanya after-nya ke tampil. Mau input, mau edit, mau delete semuanya ke tampil, ya. Oke, kita masuk ke delete nggak ada update di sini, kosong. Tapi kalau kita lihat kodenya itu lumayan panjang. Ini codingnya untuk delete aja. Tapi untuk di desainnya dia kosong ya. Kita simpan dulu, save, namain delete. Oke, save. Nah ini udah kita dapat tampil, input, edit, delete, dapat. Waktunya cuma berapa menit tadi? Sekitar 15 menit. Jadi 30 menit harus bisa beres. Nah sekarang kita gabungkan nih, edit sama delete itu harus gabung seperti ini database-nya. Ini ada delete, ada edit. Nah ini kita simpan seperti ini ya. Kita meniru database-nya. Nah, di sini pinggirnya ada delete, kita masukkan ke tampil lagi nih. Tampil kita insert dulu nih. Klik dulu di sini untuk insert kolomnya, klik di penerbit, klik kanan, label, pilih insert maaf. Di penerbit kita pilih di insert, ada menu table. Nah, table object ada insert column to right. Jadi ada kolom di sebelah kanannya, ya. Nah, muncul seperti ini. Ulangi lagi 2 kali. Insert table object, pilih column to right. Nah, 2. Yang atas kita blok, drag, klik kanan, table, nurture. Nah, digabung. Yang bawah kita isi misalkan edit. Kita isi misalkan option warnanya kuning. Nah, edit ada delete. Kita mau gabungkan nih, kita linkkan. Edit dulu ya. Edit cara linknya seperti ini, kita blok editnya. Ya. Klik kanan, ada make link. Ya, klik make linknya. Dan pilih edit, edit ya, kita masukkan edit. Nah jangan dulu oke, tunggu di sini ada namanya parameter, klik parameternya. Kemudian ini masukkan primary key-nya nih, ID buku. Tulisannya harus sama dengan database, masukkan ini. Nah harus sama dengan ini, ID buku. Pada sini ID underscore buku. Kita copy dulu biar sama. Nah, value-nya dipilih. Jadi untuk name diketik manual, untuk yang value itu dipilih sama ID buku juga. Oke, muncul seperti ini. Oke lagi. Nah juga sama di blok ya, klik kanan, kemudian make link juga.
kita masuk ke delete. Nah, semua delete juga pakai para enter ya. Name-nya sama diketik, ID buku, value-nya dipilih ID buku. Ya, ini tadi udah delete di link seperti itu pakai parameter. Nah, sekarang untuk menghubungkannya biar gak bolak-balik, ini kita bikin dulu link antara input sama tampil, karena untuk edit delete ini dia hanya menyumbang ke tampil buku aja. Jadi di input kita bikin seperti ini, tulisan input buku, ditampil kita bikin input buku, nah di input kita bikin tampil data gitu. Jadi artinya kalau kita lagi ditampil pengen lihat input, tinggal link di sini masuk ke inputnya. Dari input kita pengen link ke tampil, kita klik tampil di situ. Caranya sama, tinggal bikin tulisan biasa aja, klik kanan, tadi make link, pilih ke input seperti itu, dan nggak usah pakai parameter ya. Untuk tampil sama, kita bikin seperti ini, di blok tulisannya klik kanan, nanti make link, pilih ke tampil data ya, dan nggak usah pakai parameter. Parameter ini hanya untuk edit dan delete aja. Nah seperti itu. Jadi waktu 30 menit kayaknya udah beres seperti itu. Minimal seperti ini harus 30 menit terus sudah beres. Ya nanti kalau kedepannya kita programnya lebih dari 2-3 table, itu kita makan waktu 1,5 jam harus sudah beres seperti itu ya. Kita coba ya, kita coba running lagi. Buat sekarang data yang ini mau lihat tampil nggak tuh? Tapi ada 3 table, 3 data disini. Kita masuk, coba kita lihat ya. Kita coba kita edit dulu, klik yang bahasa Indonesia, kita ganti misalkan ininya diganti sama Bulisda misalkan. Bulisda Nurhayati misalkan seperti itu ya. Nah, lihat kembali lagi ke tampil, lihat di sini. Dia otomatis rubah datanya di Lisda dan otomatis di database juga. Ini baru fitur ya kalau kita refresh. Nah, ini sama, ganti jadi Lisda seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sini di web kita akan berpengaruh ke database-nya seperti itu. Kalau kita lihat juga sama, kita lihat misalkan, nah dia menghilang. Nah, coba lagi input data baru, kita B003 tadi kan udah kita isi dengan bahasa Indonesia lagi, dengan Bu Fitria lagi. Nah ini masuk lagi sini ya, jadi udah bisa delete, bisa diedit, dan juga bisa di input lagi seperti itu. Input klik, mau kita tampil kita klik lagi. Jadi kita tidak usah lagi bolak-balik melihat database, karena otomatis apapun yang tampil di sini ini pasti akan muncul di database seperti itu. Ya itu aja anak-anak untuk minggu ini, silakan nanti dipahami dulu biar nanti minggu depan mulai tanggal 24 kita mulai praktek tatap muka di lab, dan kita akan coba lagi seperti ini. Kita bikin satu table dulu, minimal satu pertemuan setengah jam harus beres. Makanya ini videonya harus dipahami, diikutin, nanti bikin kita praktek mulai. Nanti kalau ini udah setengah jam beres, langsung ke relasi, karena kelas 12 itu kita harus langsung masuk ke relasi. Artinya kita harus langsung aplikasi menggunakan lebih dari 3 table ya, 2 atau 3 table lah minimal. Karena nanti kita patokannya uji kom itu sampai 5, 7, bahkan ada yang 11 table itu harus masuk. Bayangkan 11 table, satu table aja ada minimal ada 5, ada input, ada tampil, edit, delete, cetak, cari. Satu table, berarti kalau misalkan kita ada 5 table, otomatis 6 kali 5 dan 30 file yang harus kita buat. Belum desain seperti itu ya, belum tambah login, tambah legal login, seperti itu masih banyak lah. Pokoknya hal dasar seperti ini harus dikerjakan, harus sudah ada luar kepala gitu. Ya itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan kesehatan, dan kita akan melaksanakannya nanti di KBM tatap muka, dan selalu ikuti prosedur kesehatan yang sudah diterapkan di sekolah. Jangan lupa nanti kalau ke sekolah menggunakan masker, menggunakan pakaian bebas, tapi kemudian begitu masuk sekolah harus dicek dulu suhu, dan juga cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Kemudian tertib, begitu kalian udah beres satu mata pelajaran atau 2 mata pelajaran, silakan langsung pulang ke rumah, jangan pergi kemana-mana, jangan
keluyuran, jangan kumpul-kumpul dengan teman, karena nantinya akan membahayakan kalian semua ya. Untuk itu biar pembelajaran terus efektif, kita semua harus menjaga kesehatan. Dan apabila ada yang sakit, jangan maksain, berarti tinggal aja di rumah, tinggal ngomong aja ke bapak, bilang izin atau ke wali kelas, lupa izinkan. Yang penting kalian benar-benar harus dalam kondisi fit dalam kalau ikut ke sekolah. Karena kalau misalnya satu orang aja terkena COVID, berarti KBM-nya akan dihentikan lagi. Kita tidak bisa lagi tatap muka. Mungkin nanti nunggu 2 atau 3 bulan lagi baru tatap muka. Nah, biar sekarang lebih aman, silakan kalian ikuti prosedur yang udah ada ya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.